Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube For Good Chang, like dan berikan komentar pada video-video kami ya. Nah, anak-anak masih ingatkah kalian dengan tepuk PPK? Nah, tentunya masih. Baik, kita lakukan tepuk PPK bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, 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 JOS. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 5. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar kalimat saran, kewajiban dan hak tentang makanan, dan juga bentuk istirahat dan aturannya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ialah 1. Dengan menemukan kalimat saran pada teks, siswa dapat menjelaskan maksud kalimat saran dengan percaya diri. 2. Dengan mendengarkan penjelasan maksud dari saran, siswa dapat menuliskan maksud ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana yang disampaikan dengan tepat. 3. Dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal dengan tepat. 4. Dengan mengetahui kewajiban dan hak, siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal dengan percaya diri. 5. Dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan 2 bilangan cacah yang jumlahnya diketahui. 6. Dengan mencontoh isi cerita, siswa dapat membuat cerita penjumlahan 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. 7. Dengan menyimpulkan apa yang telah dipelajari hari ini, siswa dapat bersyukur kepada Tuhan dan memahami keberadaannya sebagai makhluk Tuhan di tengah makhluk Tuhan lainnya, sehingga memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Nah, Pak Tri akan membantu membacakan cerita Rumah Tempat Berlindung. Anak-anak amati dan simak ya. Rumah Tempat Berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Nah, anak-anak sudah mengamati dan menyimak teks tadi ya. Nah, coba kalian cari kalimat yang menunjukkan itu merupakan kalimat saran. Coba Pak Tri tunggu berapa hitungan ya? 10 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tentunya anak-anak sudah menemukan kalimat saran dari Ibu Udin dan juga Mutiara. Nah, sekarang coba tuliskan saran lain untuk Udin dan Mutiara pada buku anak-anak. Tuliskan satu saja kalimat saran. Nah, Pak tadi beri contoh. Contohnya untuk Udin dan Mutiara, sarannya ialah Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur, karena bersyukur membuat hati akan tenang. Nah, itu merupakan contoh yang lain ya. Coba anak-anak cari contoh selain itu, kemudian tulis di buku tugas anak-anak ya.
Nah, oke, Patri kira cukup waktunya. Coba, adakah yang tahu apa maksud dari bersyukur? Ya, nah, bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Nah, anak-anak wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi diri anak-anak dari bahaya. Anak-anak juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggal. Apa saja kewajiban dan hak anak-anak berkaitan dengan tempat tinggal? Nah, coba amati kalimat-kalimat berikut. Apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban ataukah hak? Nah, coba kewajiban dan hak di rumah. 1. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. 2. Mendapat rumah yang bersih dan rapi. 3. Bicara lembut dan sopan. 4. Membantu merapikan dan menata rumah. 5. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. 6. Mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. 7. Diperlakukan dengan lembut dan sopan. 8. Saling menolong dan memaafkan. 9. Mendapat tempat tinggal. 10. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Coba anak-anak membuat tabel. Nah, berisikan 2 kolom. Yang satu ialah merupakan kewajiban, dan yang satu apa saja yang merupakan hak di rumah. Nah, kolom yang pertama ialah kewajiban di rumah, dan kolom yang kedua ialah hak di rumah. Nah, dari 10 kalimat tadi, kelompokkan manakah yang merupakan kewajiban dan juga manakah yang merupakan hak di rumah. Nah, coba Patri tanya, dari 10 tadi tentunya anak-anak memiliki kewajiban atau hak lain di rumah. Ya, tentunya anak-anak memiliki kewajiban dan hak selain 10 kalimat tadi ya. Nah, coba sekarang tuliskan 2 kewajiban dan juga 2 hak anak-anak di rumah. Nah, nanti di bawah tabel ya, anak-anak tuliskan 2 kewajiban dan 2 hak anak-anak di rumah selain yang 10 tadi. Nah, contohnya untuk kewajiban, bersyukur memiliki rumah atau menjaga dan merawat rumah. Nah, itu merupakan kewajiban. Nah, contoh lain dari hak, terlindung dari gangguan hewan buas. Nah, itu juga hak anak-anak. Jadi aman dari hewan buas. Nah, kemudian mendapat istirahat atau mendapatkan istirahat yang cukup. Nah, waktu anak-anak untuk istirahat harus cukup, ya, tidak boleh kelelahan gitu. Nah, anak-anak juga mendapat, istilahnya memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ayah Udin sebagai berikut. Nah, Ayah Udin ini ingin rumah mereka nyaman. Nah, ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membuat 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Nah, berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, coba anak-anak membuat 5 kemungkinan. Nah, jadi berapa ditambah berapa yang jumlahnya 980. Nah, sebagai contoh. Nah, untuk kemungkinannya, anak-anak harus mencari bilangan yang lebih kecil dari 980 ya. Jangan lebih. Nah, karena ini akan dijumlahkan dan hasilnya adalah 980. Sebagai contoh yang pertama, umpama kita ambil bilangan yang kurang dari 980. Misalnya 500. Nah, 500 tambah berapa agar ketemunya 980? Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya, karena yang pertama, tadi kita sudah melakukan langkah mencari bilangan yang lebih kecil dari 980, yaitu 500 ya. Nah, jadi 980
dikurang 500, nah itu yang diisi di bilangan selanjutnya, yaitu ketemunya, oke, benar sekali, 500 tambah 500 tambah 480 sama dengan 980. Baik, kita cari bilangan lain. Contohnya bilangan yang kurang dari 980 ya, umpama 180. Nah, umpama Ayahuddin sudah membuat 180 batu bata. Berapa kurangannya? Nah, tinggal anak-anak mengurangi saja. Dari 980 dikurangi 180. Nah, itu diisi di bilangan jumlah bilangan selanjutnya, yaitu 180 tambah 800. Ketemunya 980. Jadi batu bata yang sudah dimiliki ialah 180, kemudian membeli di toko sebanyak 800 buah batu bata, dan jumlahnya ialah 980. Nah, oke, anak-anak coba buat 5 kemungkinan kalimatnya ya, atau bilangan cacah berapa dan berapa, yang berapa tambah berapa yang jumlahnya 980. Nah, anak-anak coba amati kembali cerita Ayah dan Udin yang ingin membuat pagar. Nah, kemudian anak-anak membuat cerita yang mirip ya, atau yang seperti itu. Nah, kemudian tentukan bilangannya, buatlah satu kemungkinan penyelesaiannya. Nah, kalau tadi Ayah Udin kita membuat 5 kemungkinan, sekarang yang anak-anak buat cukup satu kemungkinan saja. Contohnya, umpama ingin mengganti Ayah Tono ingin mengganti genteng rumah. Nah, jumlah genteng rumah yang dibutuhkan ialah 1000 buah genteng, umpama ya. Nah, kemudian Ayah Tono sudah memiliki 150 genteng. Nah, berarti berapa Ayah Tono membeli genteng di toko, atau berapa kekurangan dari genteng untuk memperbaiki rumah itu. Nah, jadi nanti seperti di awal tadi ya penyelesaiannya. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar kewajiban dan hak tentang rumah, kalimat saran, dan juga penjumlahan bilangan cacah. Baik, anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan dengan sabun, dan pakailah masker bila keluar rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.